Halo semuanya, selamat datang di video mengupas tuntas kondisi politik Indonesia pada masa demokrasi setajam silat. Biar agak tegang gitu loh. Stop it. Untuk pertama-tama perkenalan terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Kalista Safa Anahla dari absen nomor 6 dan juga rekan saya Kalita dari absen 31. Untuk yang pertama-tama, kondisi politik dalam negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin dimulai dengan sentralisasi kekuasaannya. Yang dimana ini tuh dimulai dengan Dekret Presiden 1959, di mana Soekarno membubarkan Konstituante dan memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dengan ini, ia memiliki kekuasaan yang sangat besar sebagai pemimpin eksekutif. Dengan kekuasaan yang sangat besar ini, terjadi pula pergeseran sistem politik, di mana demokrasi yang tadinya demokrasi parlementer digantikan oleh sistem demokrasi terpimpin. Lalu yang ketiga ada Lalu yang kedua terjadinya polarisasi ideologi, di mana di sini tuh ditandai oleh persaingan ideologi antara tiga kekuatan besar. Yang pertama ada militer yang dipimpin oleh yang dipimpin oleh Angkatan Darat maksudnya salah. Ya kan Endar insya Allah ya tahun ini tahun depan jadi angkatan darat who knows kan ya siapa tahu. Lalu di sini ada juga kekuatan dari komunis yang dipimpin oleh Partai Komunis Indonesia. Lalu juga ada ini dia. Salah editor. Bukan ukti panutan, bukan kelompok Islam. Ini baru benar nih. Kelompok Islam ini tuh dipimpin atau diwakili oleh Masyumi dan juga NU. Akan tetapi, pengaruh kelompok Islam ini mulai melemah pada saat Masyumi dibubarkan oleh Soekarno pada tahun 1960. Seperti itulah kondisi politik pada masa demokrasi terpimpin di dalam negeri. Selanjutnya, pada masa demokrasi terpimpin di luar negeri akan dilanjutkan oleh rekan saya, Talita. Kepada rekan saya, Talita, tempat dan waktu saya. Silakan. Good luck. Oke, jadi langsung aja kita next ke apa kondisi politik yang terjadi ketika masa demokrasi terpimpin di luar negeri gitu ya. Nah, yang pertama, jadi yang terjadi pada masa itu adalah Indonesia keluar dari PBB. Kenapa bisa keluar? Jadi Indonesia keluar dari PBB itu pada tahun 1965 itu alasannya didasari karena Indonesia tuh ceritanya protes karena PBB ini menerima negara Malaysia sebagai Dewan Keamanan PBB. Kenapa? Karena Indonesia tuh menganggap penerimaan Malaysia sebagai dewan ini di PBB itu adalah bentuk pengakuan terhadap Federasi Malaysia, yang mana Malaysia itu dianggap sebagai bonekanya Inggris gitu, dan juga menyebabkan adanya ancaman bagi stabilitas regional. Next itu ada kedekatan dengan Blok Timur. Jadi sebenarnya Indonesia itu menganut paham non-blok sebenarnya. Tapi pada masa demokrasi terpimpin ini Indonesia itu lumayan dekat sama negara Uni Soviet dan juga Tiongkok karena negara-negara ini menjalin hubungan yang erat dan hubungan yang baik. Juga negara-negara ini tuh memberikan bantuan-bantuan berupa bantuan ekonomi gitu dan juga militer ke Indonesia. Nah, tadi kan aku sempat sebut kalau misalnya Indonesia itu menganut sistem non-blok gitu ya. Nah, meskipun Presiden Soekarno ini condong ke Blok Timur, tapi sebenarnya Indonesia itu masih memimpin gerakan non-blok yang mana diikuti oleh negara-negara seperti India dan juga Mesir. Nah, gerakan ini ditunjukkan dengan Indonesia yang memprakarsai adanya konferensi Asia Afrika, yang mana itu tuh mempromosikan solidaritas antara negara-negara di Asia dan Afrika pada tahun 1955. Jadi, gerakan ini tuh membuat Indonesia dikenal kuat reputasinya sebagai pemimpin dari gerakan anti-imperialisme global gitu.
Iya kan deh. Beng. Acir. Nakikiana tuh. What?